dari situlah saya berpikir saya harus menyalurkan ilmu saya. Jadi awalnya 3 anak yang kami latih, alhamdulillah mereka saling memanggil ya. Akhirnya penuh itu teras rumah. Jadi saya tugasnya untuk melatih taekwondo. Kak Yeyen waktu itu mengajar calistung, membaca, menulis, berhitung untuk anak-anak prasekolah. Jadi akhirnya karena mama punya rumah sewa di belakang rumah ya, yang rumah sangat-sangat sederhana, yang kalau hujan kebanjiran, kalau panas kepanasan ya. Kami waktu itu minta kepada mama untuk anak-anak dipindahkan ke rumah itu. Nah akhirnya alhamdulillah sampai saat ini rumahnya sudah bebas banjir dan bebas panas. Jadi kenapa kami mendirikan Sekolah Mangkasara? Karena keprihatinan kami melihat anak-anak yang kondisinya seperti itu. Ya kami harus berbuat untuk lingkungan kami supaya mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, bersekolah tinggi. Ya karena bukan rahasia umum lagi, di sekitar lingkungan kami itu banyak tukang mabuk, tukang judi, ya hamil di luar nikah itu bukan merupakan sesuatu yang wow, itu sudah biasa terjadi. Dan kami ingin memutus mata rantai itu agar anak-anak bisa lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya dan terutama orang tuanya yang sebagian besar pendidikannya itu SD, SMP, bahkan ada yang tidak bersekolah. Jadi besar harapan kami dengan adanya Sekolah Mangkasara, anak-anak bisa bersekolah lebih tinggi sehingga mampu menjadi pembeda di antara keluarganya dan mampu mengangkat derajat keluarganya. Seperti itu. Kemudian kami melihat karena banyaknya kejahatan-kejahatan ya yang terjadi di lingkungan kami, saya kan orang hukum ya, maksudnya basic ilmu saya hukum. Nah, ada yang dipelajari di kriminologi itu. Jadi faktor-faktor yang membuat orang melakukan kejahatan itu adalah kemiskinan. Ya, miskin itu luas, ada miskin mental, moral, miskin harta. Jadi hal itulah yang membuat orang melakukan kejahatan. Jadi Sekolah Mangkasara semoga menjadi solusi agar anak-anak bisa kaya ilmu, kaya akhlak, kaya mental, sehingga insya Allah di kemudian hari mereka bisa kaya harta dan bermanfaat untuk orang lain. Kenapa harus care sama, ini saya sudah sering bertanya nih, dulu ada beberapa pemerhati lingkungan melakukan kegiatan-kegiatan terobosan seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus care dengan anak-anak orang lain? Masya Allah. Kita selesai pendidikan, toh bukan mereka yang membiayai kita. Kemudian bukannya fokus untuk cari pekerjaan, berkarir misalnya, punya penghasilan yang tetap dan seterusnya. Tapi kenapa harus lebih membuang waktu, dalam tanda petik membuang waktu memperhatikan anak-anak orang lain yang ada di sekitarnya Ami ya, kemudian memberikan ilmu itu bisa dikatakan, saya boleh tebak ya, secara cuma-cuma kan? Secara cuma-cuma. Dan kalau seandainya ngajar di satu perguruan misalnya atau kumpulan seperti itu, kan bisa ada uang transport atau uang apalah istilahnya ya. Kenapa harus memperhatikan semua itu? Oke, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan yang keren ini, jadi ada motivator berkata seperti ini. Oke, penghasilannya tidak tetap, tapi tetap berpenghasilan. Jadi ada 3 prinsip hidup saya, Kak. Yang pertama itu, dan semua berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan meyakini hadis ini, saya ingin menjadi sebaik-baik manusia di hadapan Allah, gitu. Yang kedua, Rasulullah bersabda, kalau manusia meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali 3 amal jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan 3 doa anak soleh.
Dan semoga poin kedua yaitu ilmu yang bermanfaat bisa membuat pahala saya terus mengalir kalau saya meninggal dunia. Dan yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi saya sebagai orang Islam ingin dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan cara seperti ini, yaitu menolong sesama, membantu sebisa saya, ilmu yang saya miliki, skill dan semua yang saya miliki itu berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga insya Allah kalau saya meninggal nanti saya bisa tersenyum dan mereka menangis. Ini yang menarik di sini, Dek, ya. Keyakinan sekuat itu, ini kan belum kejadian nih. Kita belum tahu apakah akan seperti itu nantinya ya. Tapi ada keyakinan. Siapa yang membentuk keyakinan itu sampai seorang silaturahmi itu bisa, saya yakin sekali nih kalau saya bermanfaat sama orang lain, saya menjadi sebaik-baiknya manusia misalnya. Siapa yang membentuk keyakinan seperti itu? Dari keluarga, bapak itu selalu mengajarkan teladan ya, bahwa kita harus bermanfaat untuk orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dibentuk melalui tarbiyah. Dulu saya pernah tarbiyah waktu kuliah S1. Mohon maaf agak sensitif sih. Jadi saya tarbiyah, melalui proses itulah saya dibentuk secara spiritual dan banyak pelatihan-pelatihan lain, terutama pelatihan ISQ saya ikuti oleh Pak Argi Nanjar Agustian. Pelatihan-pelatihan itulah dan tarbiyah-tarbiyah serta pengalaman hidup yang membentuk keyakinan saya bahwa benar ketika kita bermanfaat untuk orang lain, insya Allah Allah akan selalu memberi kita jalan untuk berbuat baik dan untuk menjadi orang baik. Oke. Untuk berbuat baik dan menjadi orang baik itu bukan hal yang mudah ya. Pasti ada yang menanggapi dengan ya namanya juga perbuatan baik ya. Perbuatan jelek itu nggak usah diurusin ya. Perbuatan baik ini yang biasanya ada yang nyinyir, gaya saja atau apalah gitu ya. Itu bagaimana menghadapi tantangan seperti itu? Apalagi ini kan lingkungan rumah ya, dari kecil besar dari kecil memang sudah di Rapokaling sampai sekarang. Yes, dari kelas 3 SD saya di lingkungan itu. Tanggapan orang-orang di sekitar ada yang nyinyir? Awalnya memang itu sudah menjadi teman kita ya. Nyinyir, fitnah, gosip itu sudah menjadi teman kita. Apapun profesi yang kita geluti, pasti akan ada orang-orang yang beranggapan buruk tentang apa yang kita lakukan. Menanggapinya? Oh, santai saja. Jadi kalau saya prinsipnya yang penting insya Allah semoga apa yang saya lakukan ini baik di mata Allah. Terserah orang mau bilang apa, mau bilang A, B, C, up to you. Itu adalah pahala gratis buat saya. Ketika mereka memfitnah, menggosipi, itu adalah pahala gratis buat saya. Tidak ada rasa sedih, emosi? Awalnya mungkin ada, tapi seiring berjalannya waktu, saya berpikir bahwa kenapa kita harus berbuat A, B, C karena penilaian orang lain. Toh yang kasih rezeki itu bukan mereka. Yang kasih rezeki kita Allah melalui pekerjaan yang kita geluti. Jadi orang-orang yang seperti itu justru membentuk mental kita semakin lebih kuat. Karena awal didirikannya Sekolah Mangkasara itu juga penuh dengan kritikan, bukan dari orang luar, justru mama saya dulu. Nah, itu saya baru mau nanya tuh. Tanggapannya mamanya seperti apa? Karena kan ada ide seperti itu, kemudian masih tinggal, ini rumahnya mama ya, masih tinggal dengan orang tua. Itu mamanya bilang, mungkin kasih opsi, kamu cari yang lain deh, yang lebih gimana gitu. Ya, jadi awalnya tidak mendukung kan, karena anak-anak ribut di teras rumah. Tapi alhamdulillah karena efeknya positif kepada anak-anak dan tetangga-tetangga kami, alhamdulillah akhirnya mama saya yang mendukung, yaitu dengan mewakafkan tanahnya
kami mendirikan rumah prajurit langit atau markasnya Sekolah Mangkasara itu di atas tanahnya mama saya. Jadi dari kritikan menjadi dukungan. Cara merubah itu? Kita harus luruskan niat, betul-betul berjuang karena Allah. Nah, ketika kita betul-betul berjuang karena Allah, ingin membantu sesama, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan, seperti itu. Oke, jadi berhasil menaklukkan persepsi dari orang tua sendiri, kemudian orang-orang di sekitar. Saya boleh tahu nggak nih pendapat dari orang tua anak-anak yang bersekolah di Sekolah Mangkasara ini? Mereka termasuk yang support atau yang sebaliknya? Alhamdulillah orang tua mensupport, bahkan ketika ada anaknya yang dikeluarkan mereka marah. Jadi kami juga menerapkan kedisiplinan ya, aturan yang ketat, karena kami ingin melahirkan generasi yang tangguh, berkualitas, beriman, mandiri, dan proses itulah yang membuat kadang anak-anak tidak tahan. Tapi alhamdulillah yang bertahan itu masya Allah ya. Kami sudah memiliki 4 anak yang berkuliah, alhamdulillah atas izin Allah melalui beasiswa yang mereka dapatkan melalui prestasi mereka. Oke, ini sedikit gambaran dulu nih tentang Sekolah Mangkasara. Proses pendidikannya di sana seperti apa? Dari usia berapa sampai berapa? Terus kegiatannya apa saja? Jadi Sekolah Mangkasara itu adalah sekolah non formal. Jadi anak-anak itu mereka tetap bersekolah formal ya di sekolahnya masing-masing. Adapun ketika ada anak binaan kami yang putus sekolah, kami berusaha melakukan pendekatan emosional dan supaya mereka mau melanjutkan pendidikannya. Nah, seperti salah satu murid kami yaitu Nur Hikmawati, sarjana teknik alhamdulillah bulan lalu habis wisuda yang kedua kalinya. Jadi beliau adalah salah satu anak binaan kami yang alhamdulillah sudah sarjana. Jadi dia waktu itu putus sekolah. Ya, kelas 1 SMP dia putus sekolah karena mamanya waktu itu merantau jadi TKW di Malaysia. Nah, bergabung bersama kami dengan niat untuk latihan bela diri. Kemudian karena saya waktu itu yang langsung mengajar anak-anak, kami biasanya ajari membaca, menulis, berhitung. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kita lebih ke soft skill. Ya. Nah, jadi waktu itu saya bertanya, berhitung. Dia cepat sekali menjawab, cepat sekali. Ini masih SMP nih ya? Sudah putus kan, SMP kelas 1 putus sekolah. Jadi setiap saya memberi pertanyaan matematika dia cepat sekali menjawab. Nah, saya melihatnya anak berpotensi ya. Jadi waktu itu saya langsung bicara sama dia, Dek, bagaimana kalau kita lanjut sekolahnya? Alhamdulillah dia lanjut sekolah waktu itu di salah satu SMP swasta di Makassar. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 3 dia ranking 1 terus. Alhamdulillah lulus ke SMA negeri, salah satu SMA negeri di Makassar. Alhamdulillah selalu masuk 3 besar. Dan prestasinya di rapor membuat wali kelasnya kalau tidak salah waktu itu mendaftarkan dia jalur undangan di universitas di negeri di Makassar. Alhamdulillah dia lulus D3 waktu itu di Politeknik Negeri. Kemudian alhamdulillah melanjutkan kuliahnya S1 di UMI, dan itu semua melalui jalur beasiswa dan ada bantuan donatur. Oke. Dari putus sekolah terus nyambung sampai sudah sarjana. Alhamdulillah. Dan ada lagi anak binaan kami namanya Muhammad Fajrin. Alhamdulillah dia sekarang semester 5 ya. Ya 5-6. Dia di sejak dari kelas 3 SD dia. Dari kelas 3 SD dia ini nakal ya di lorong itu. Anaknya nakal ya, alhamdulillah, dan tidak pernah ranking di sekolahnya. Dan alhamdulillah semenjak bergabung di Sekolah Mangkasara kelas 3 SD dia selalu ranking peringkat 1-2 di kelasnya. Alhamdulillah dia lolos SMP negeri, SMK negeri, dan
Alhamdulillah sementara menempuh kuliah di Universitas Negeri Makassar melalui jalur beasiswa unggulan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana perasaan kakak ketika ada anak binaannya seperti itu? Senang, Ya, bangga pastinya kesenangan ya. itulah yang membuat kami insya Allah semoga istiqomah sampai akhir Tapi hayat. rasa senang itu tidak menjawab biaya operasional yang dikeluarkan ya, pasti ada biaya operasional sehari-hari. Itu supportnya dari mana? Alhamdulillah kami punya banyak donatur ya dari beberapa, ada di Makassar, ada di luar Makassar. Kok bisa sampai punya donatur di Makassar, apalagi di luar Makassar? Teman. Jadi ada teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ada juga teman taekwondo. Jadi kan melalui sosial media ya mereka melihat, dan kami juga ada grup khusus donatur di WhatsApp. Jadi untuk menjalin komunikasi dan koordinasi gitu. Oke. Jadi sebetulnya ini bukan perjuangan dalam waktu pendek ya. Kalau tadi ceritanya dari SMP kelas 1 sampai sarjana, ini salah satu yang berhasil nih ya. Itu berarti sudah 2008. Jadi Sekolah Makassar didirikan tahun 2008. Sudah lebih 10 tahun ya. 14 tahun sampai tahun ini. Dan itu semua tidak mudah. Ya sempat juga hampir menyerah Nah, ya. apa yang membuat hampir menyerah? Ini baru mau ditanya udah penasaran. Ya, jadi mungkin karena masih labil ya, masih awal. Yang labil yang mana nih? Saya lah. Oh, oke. Jadi waktu mungkin usia Sekolah Makassar ya seperti bayi, balita ya, batita. Jadi masih labil-labilnya, kadang ketika ada anak-anak yang bermasalah, belum lagi tetangga yang subhanallah. Tapi sekarang alhamdulillah tetangganya sudah baik-baik semua. Alhamdulillah mereka sangat mendukung kami. Terima kasih tetanggaku. Dan butuh 14 tahun ya untuk itu ya. Iya, kurang lebih ya. Jadi sempat juga mau menyerah ya, tapi Kak Yeyen, kakak angkat saya selalu memberi support bahwa yang membuat kamu jauh lebih baik itu anak-anak. Jadi ada kutipan dari pepatah ya bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Kalau tidak salah itu diucapkan oleh Rabindranath Tagore. Jadi memang sih kalau mungkin orang berpikir bahwa saya adalah gurunya anak-anak Sekolah Makassar, justru mereka adalah guru saya, guru sabar saya, guru ikhlas saya, dan guru mentalitas yang Masya Allah pokoknya. Kadang ya namanya juga menekuni sesuatu pasti ada jatuh bangunnya ya. Jadi ketika lagi down, mengingat lagi 3 prinsip tadi yang saya katakan, kita ingat lagi niat kami mendirikan Sekolah Makassar itu apa, sehingga hal itulah yang membuat kami insya Allah semoga bertahan. Oke. Ya. Sesimpel itu ya, hanya dengan mengingat itu kemudian bisa bertahan. Iya. Wow. Jadi membuat diri sendiri berhasil itu mungkin hal yang kan tinggal memotivasi diri sendiri ya. Tapi kalau untuk membuat orang lain berhasil itu satu kasus yang lain lagi ya, karena kita nggak mungkin masuk dalam akal pikirannya, karena apa yang di dalam benak kita berbeda dengan di benak dia. Betul. Menularkan itu ke anak-anak pasti ada cara-cara tertentu. Caranya bagaimana dan didapat dari siapa ini sampai bisa mengarahkan? Ngomong-ngomong sudah berapa? Ini kan tadi 2 ya, 2 yang sudah sampai sarjana. Yang lainnya ada 4 kan tadi, yang 2-nya lagi nih gimana? Oh, alhamdulillah yang 2-nya itu baru menuju baru jadi mahasiswa baru. Yang satunya alhamdulillah Fakultas Ilmu Olahraga di Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah melalui jalur prestasi olahraga, dan alhamdulillah dapat beasiswa Kalla Foundation melalui jalur olahraganya, prestasi olahraganya. Kemudian yang satunya melalui jalur KIP kuliah di Stikes. Alhamdulillah. Masih proses terus ini ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi. Karena ada 3 lagi ini yang akan menuju universitas, tingkat universitas. Tapi semuanya dengan jalur apa istilahnya? Beasiswa, dan bisa dikatakan itu usaha mereka sendiri ya, prestasi. Karena kami genjot. Jadi kami menempa adik-adik sekolah itu supaya mereka bisa berprestasi.
memaksimalkan potensi bakat yang mereka miliki, sehingga dengan kemampuan itu mereka bisa lulus kuliah, mendapatkan beasiswa. Itulah salah satu tujuan mentransfer pola pikir seperti itu ke anak-anak ini yang semula saya nggak mau bilang nakal deh, aktif luar biasa, kemudian bisa mengarahkan keaktifannya itu untuk menjadi sebuah prestasi. Itu gimana caranya? Oke, jadi di Sekolah Mangkasara itu kami ada kelas spiritual, yaitu kami sholat berjamaah, sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib berjamaah adik-adik saling mengajar ya, jadi yang senior mengajar, yang junior mengajar mengaji, mengajar menghafal Al-Quran dan hal-hal lain yang positif. Kemudian sholat isya, lanjut sholat witir ya. Jadi menurut saya pribadi ya, yang mampu mengubah karakter manusia dari buruk menjadi baik itu cuma agama. Jadi kami melakukan pendekatan spiritual, kelas spiritualnya. Kemudian setiap malam Ahad kami adakan kelas motivasi. Kemudian ada juga kelas bela diri, kelas panahan. Jadi banyak kelas bela dirinya itu kami bagi, ada kelas khusus perempuan, ada khusus laki-laki, dan itu dilatih semua sama murid saya, dan alhamdulillah mereka sudah sabuk hitam. Kemudian kenapa bela diri? Karena menurut pengalaman saya ada praktisi taekwondo berkata bahwa taekwondo itu adalah olahraga jiwa dan raga untuk membuat orang menjadi lebih baik. Dan menurut saya pribadi itu sangat benar, karena saya dulu itu orangnya pemalu, rendah diri ya, penakut. Tapi alhamdulillah semenjak mengenal taekwondo sejak tahun 2000, alhamdulillah akhirnya jadi lebih percaya diri, lebih berani. Nah, saya terapkan kelas bela diri itu supaya anak-anak mampu merasakan apa yang dulu saya rasakan, dan alhamdulillah ternyata bekerja. Kemudian ada kelas panahan, jadi lebih kepada kami melatih mentalitasnya ya, spiritualnya, mentalitasnya, semangatnya, semangat juangnya, supaya mereka berani bercita-cita tinggi, berani bermimpi, berani berkarya, berani berprestasi. Jadi itu yang kami salurkan energinya. Dan tadi kakak bilang kan bagaimana cara mau menyalurkan. Jadi karena alhamdulillah Allah memberikan saya kemampuan untuk bisa berprestasi. Jadi saya dulu atlet taekwondo. Jadi dengan proses yang saya alami di masa lalu itu saya coba terapkan sama anak-anak binaan kami, sehingga alhamdulillah energinya mengalir dengan baik, sehingga anak-anak bisa seperti itu. Konsepnya juga tertata ya, jadi sedikit dulu ada kader 4, nanti setelah itu yang 4 ini mengkader lagi, yang berikutnya mengkader, dan jadi seterusnya. Harus ada kader. Karena kalau saya semua yang ajari, wow. Nah itu dia. Jadi itulah jurus kemanusiaan ya, yang sudah dipraktekkan selama berapa tahun ini Sekolah Mangkasara? Dari 2008. 14 tahun ya, 14 tahun Sekolah Mangkasara. Ada lagi satu Kak. Jadi salah satu program kami juga ada program Ramadan Ceria. Jadi kami membagikan paket-paket Ramadan kepada janda, jompo, duafa, kepada anak-anak yatim, dan khususnya juga kepada anak-anak Sekolah Mangkasara. Dan yang menyalurkan paket itu adalah anak-anak Sekolah Mangkasara sendiri. Itu tujuannya apa? Supaya mereka ketika misalnya mendatangi orang yang kami santuni itu tumbuh rasa syukurnya, jiwa sosialnya, sehingga anak-anak itu nanti kalau insya Allah semoga mereka sukses, mampu bertanggung jawab sosial kepada tetangga dan orang-orang yang tidak mampu. Dan alhamdulillah semalam itu waktu habis sholat isya ya, ada murid saya yang mendapatkan beasiswa itu berbisik, dia bilang, Kak, insya Allah hari Senin saya dan teman-teman kampus mau ke Sekolah Mangkasara untuk membawa makan malam bersama.
Oh, di situ saya merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena alhamdulillah salah satu tujuan kami agar anak-anak bisa memiliki jiwa sosial kepada orang sekitarnya itu terlihat hasilnya, padahal baru dapat beasiswa ya, apalagi kalau mereka sudah kaya raya. Itu jadi kesenangan sendiri. Terus saya bilang, kamu ya yang menginisiasi sehingga teman-temanmu mau ikut berdonasi untuk adik-adik di sekolah. Dia bilang, iya, Masya Allah. Sekarang ada berapa adik-adik yang di Sekolah Mangkasara ini? Ada sekitar 60-an orang kalau nggak salah. 60-an. Ya. Dan itu ditampung, bukan ditampungnya, berkegiatan di rumah yang di belakang rumahnya. Rumah saya. Oke. Bisa digambarkan tempat mereka beraktivitas ini, kan tadi rumah semi permanen yang kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Ini sekarang seperti apa nih kondisinya di sana? Jadi alhamdulillah ada 2 lantai ya. Jadi lantai pertama itu kalau sholatnya itu khusus laki-laki lantai 1, lantai 2-nya khusus perempuan kalau lagi sholat. Tapi kalau lagi latihan bela diri, panahan itu di lantai 1. Kalau di atas ada perpustakaan juga seperti itu. Dan pembuatan ini produk sabun cuci Sikola Clean. Oh. Ya, jadi kami jadi Hikmah itu adalah Nur Hikmawati yang saya tadi jelaskan. Beliau adalah salah satu inisiator terbentuknya produk sabun cuci Sikola Clean. Kenapa produk itu terbentuk? Itulah salah satu berkah dari COVID. Benar ya. Karena ada beberapa, jadi waktu COVID ya, Masya Allah, awal-awal itu kan ada beberapa donatur yang berhenti karena terimbas ya, kena imbasnya dari perekonomian yang subhanallah waktu itu. Jadi waktu itu saya bertanya sama dia, kan dia anak teknik kimia ya. Saya bilang, apa yang dulu pernah dipraktekkan di kampus? Dia bilang, saya pernah buat sabun cuci piring. Oh, bagaimana kalau kita buat itu? Dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan timnya itu semua anak-anak Sekolah Mangkasara. Produksi per hari kurang lebih ribuan ya. Per hari ya? Per hari ya. Oh, ratusan ya. Dan semuanya maksudnya sirkulasinya berjalan. Iya. Kadang juga naik turun sih, namanya usaha kan. Naik turun. Tapi itu belum. Tapi dinikmati saja. Belum merambah seluruh Kota Makassar ini ya, belum ya. Jadi kami punya program itu infak sabun cuci untuk panti asuhan. Jadi kami juga punya donatur untuk sabun cuci. Jadi kami yang membuat sabun cuci itu kemudian menyalurkan ke beberapa panti asuhan di Kota Makassar. Itu kalau begitu konsepnya kapan untungnya? Ya alhamdulillah ada untung. Jadi karena donatur membeli sabun cuci dengan harga yang normal kepada kami, kemudian kami yang menyalurkan. Saya pikir donaturnya memberikan bahan nanti tidak. Buat kemudian disalurkan, terus kapan untungnya? Jadi dengan membeli produk sabun cuci Sikola Clean, insya Allah membantu panti asuhan juga dan sekaligus membantu operasional Sekolah Mangkasara. Kenapa pakai nama Sikola ya? Sampai-sampai harus produknya pun harus Sikola di situ ya, Sikola Clean. Nanti orang mikirnya kalau orang luar ya kan dia nggak tahu, mungkin kalau Sikola bahasa Makassar sekolah ya. Tapi kalau orang luar kan kok Sikola bukan Sikoala misalnya terus siapa gitu. Jadi Sikola itu dalam bahasa Makassar ya. Jadi Sekolah Mangkasara ini bahasa Makassar ya. Sikola artinya sekolah, Mangkasara Makassar, tapi tidak semua anak-anak binaan kami orang Makassar, kan didirikan di Makassar, jadi kami buat nama seperti itu. Kenapa Sekolah Mangkasara? Karena kami sekolah non formal, ya, insya Allah merangkul semua suku yang ada di Indonesia. Dan semua dan semua nanti hasil produk misalnya ada kegiatan apalah itu tetap pakai merek Sikola. Iya, insya Allah. Oke, untuk mengingatkan ya bahwa ini adalah hasil binaan dari Sekolah Mangkasara. Ini saya lihat ada sertifikat atau apa nih? Yang juara umum ya? Juara umum. Jadi alhamdulillah tahun ini Sekolah Mangkasara menjadi
ada 2 piala yang kami berhasil raih tahun ini se-Indonesia ya, online, virtual, kejuaraan taekwondo virtual. Alhamdulillah, kalau tidak salah bulan Februari itu kami juara umum 3 se-Indonesia, dan baru beberapa bulan kemarin itu alhamdulillah juara umum 2. Wow. Ternyata sangat sangat apa istilahnya ya? Dan hampir semua anak-anak sekolah Makassar sudah berprestasi, alhamdulillah. Karena itu memang salah satu tujuan kami dengan prestasinya, semoga bisa menjadi jembatan untuk mereka bisa bersekolah lebih tinggi. Dari prestasinya semoga bisa bersekolah lebih tinggi, kemudian juga bisa menularkan ke anak-anak yang lain. Karena alhamdulillah ada murid saya yang saat ini berkuliah di Fakultas Ilmu Kepelatihan Olahraga ya di UNM. Dia itu pelatih hapkido, pelatih panahan di pesantren dan sekolah. Jadi alhamdulillah di sekolah Al Biruni. Jadi dia melatih memanah di situ. Kemudian ada pesantren perbatasan Goa Makassar, dia melatih hapkido dan panahan. Dan alhamdulillah melalui melalui kerja kerasnya dia mampu selalu memberi memberi uang ya untuk bapaknya, mamanya dan neneknya. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika anak-anak dengan keahlian yang mereka miliki dari hasil tempaan kami di Sekolah Mangkasara itu mendatangkan kesejahteraan buat dia. Ya, jadi anak-anak ada beberapa yang jadi pelatih. Melatih kemandirian, melatih keahlian juga skillnya, kemudian prestasinya itu membawa pada beasiswa sehingga tidak perlu keluar biaya banyak untuk dapat pendidikan yang lebih tinggi. Banyak sekali nih ya, tapi ini saya sampai lupa jeda, ini sudah lewat setengah jam. Oke, kita break dulu. Sebentar saya akan balik lagi dengan apa sih sebenarnya maksud dengan hapkido, kemudian juga ada kegiatan mushaf ya. Muslimah, hapkido dan archery family ya. Baik, itu nanti setelah Sekolah Mangkasar ternyata ada kegiatan mushaf juga. Sibuk sekali nih Dek Ami ini ya. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Aku bagaikan ada di saat yang terendah, menjadi bagian kisah terhempas dari cinta. Tersiksa cintamu yang telah dinikmati orang lain, menjadi bagian tawa dan cemooh semua orang. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis hari yang sedih, membuatku lupa akan arti harga diri. Caci makilah atau kau buatku tersenyum untuk hadapi kenyataan. Angkat kepala yang tertunduk malu terasa berat, lawan sendiri harus kemenangan orang lain. Dengarlah lagu dari orang yang tak mau putus asa. Dengarlah lagu dari orang yang tak ingin dilupakan. Menepis
kenyataan. Menepis hari yang sedih, bagaikan berdiri di tepi jurang batinku. Doronglah aku, atau kau raih tangan ini untuk hadapi kenyataan. Menepis hari yang sedih, menepis hari yang sedih. Menepis hari yang sedih, membuatku lupa akan arti harga diri. Cuma gila, atau kau buatku tersenyum untuk hadapi kenyataan. Menepis hari yang sedih, bagaikan berdiri di tepi jurang batinku. Doronglah aku, atau kau raih tangan ini untuk hadapi kenyataan. Yeah. Yeah. Oh, oh. Talk show. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kalau Anda bertanya-tanya jurus kemanusiaan seorang Sri Rahmi, separuhnya, mungkin 3/4-nya sudah kita kulik tadi ya, di sesi awal pengaruh utamaan gender lintas Makassar siang. Nah, di sisa waktu ini yang 10 menit, pendek sekali sebetulnya, masih ada jurus kemanusiaan yang lain, dan ternyata Sri Rahmi ini, Dek Ami ini adalah pendiri dan pembina Mushaf, Muslimah Hapkido Archery Family. Kalau archery mungkin kita paham, panahan ya. Yes. Kalau Hapkido itu apa nih, olahraga kan tadinya bilang taekwondo ya. Yes. Ini kok jadi Hapkido ini, jadi pembina Hapkido. Jadi Hapkido itu adalah salah satu jenis olahraga bela diri dari Korea. Oke, sama ya dengan taekwondo juga dari Korea. kalau nggak salah ya. Korea Oke. Selatan juga. Jadi sama. Tunggu. Apakah ini Dek Ami juga penikmat drakor dan segala sesuatu yang berbau Korea? Oh, boleh. Tapi yang menginspirasi seperti Startup, Itaewon Class, dan baru-baru ini My 25-21. Itu drama yang keren menurut saya. Oke. Karena mengingatkan waktu masa-masa SMA berjuang untuk merebut impian, menggapai impian. Oke, kita lanjut ke Hapkido dulu nih. Hapkido ini olahraga bela diri. Iya, dari Olahraga Korea bela diri Selatan juga ya? Iya, dari Korea, dan alhamdulillah atas izin Allah saya adalah pendiri Hapkido di kota Makassar. Karena Jangan-jangan pernah ke Korea Selatan juga nih? hampir, tapi waktu itu pas Covid. Qadarullah, mungkin lain waktu. Annyeonghaseyo. Jadi kenapa bisa kenal Hapkido dari taekwondo terus ke Ya, Hapkido karena itu? master itu panggilan guru yang sabuknya tertinggi ya. Jadi beliau orang taekwondo, kemudian dia dapat inspirasi untuk mendirikan Hapkido di Indonesia. Jadi waktu itu diajak, ternyata keren juga. Itu seperti apa? Kalau taekwondo kan lebih banyak tendangan ya? Ya, jadi taekwondo sebenarnya bukan cuma tendangan, ada juga jurusnya dengan menggunakan tangan, kaki. Kecuali kalau pertandingan fight ya, namanya kyorugi, itu baru pakai tendangan. Tapi bisa juga memukul, tapi daerah yang dibolehkan, tidak bisa memukul muka, wajah. Oke. Kalau Hapkido?
Hapkido itu ada bantingannya. Bantingan. Lebih ke mirip-mirip Aikido sebenarnya, yang ada teknik bantingan. Iya, iya. Iya. Oke, jadi ini termasuk olahraga baru seperti atau sudah lama nih ya? Sudah Hapkido? sudah lama. Tapi kan Hapkido banyak cabangnya, banyak ragam di dunia. Dan pelatih saya ini yang Master Yoyo, dia berafiliasi di Korea Selatan. World Hapkido Martial Art Federation. Kemudian ada kan mushaf itu Muslimah Hapkido Archery Family. Kenapa Hapkido ini digandengkan sama panahan nih? Nggak sama berenang misalnya atau apa itu? Jadi awal berdirinya mushaf itu sebenarnya dulu taekwondo. Oh ya. Tapi karena bubar, karena kan Muslimah rata-rata sebagian besar yang saya latih dulu mahasiswa. Nah, kenapa bubar ya? Kalau sudah selesai mereka kembali ke kampung halaman. Nah, kemudian akhirnya saya mendirikan Hapkido, dan salah satu sasaran saya itu adalah para muslimah ya, untuk berlatih bela diri bersama, karena sebagian besar korban kejahatan itu adalah perempuan. Dan mengapa muslimah? Karena kalau menurut saya mungkin di Makassar ya, atau bahkan di Indonesia itu tidak ada itu klub bela diri yang khusus perempuan. Nah, karena murid-murid kami itu banyak juga yang bercadar. Ya, jadi tidak mungkin mereka latihannya sama gabung laki-laki. Jadi saya mau mereka juga bisa beraktualisasi diri, bisa mengembangkan potensi bakat minatnya untuk muslimah-muslimah yang tidak bisa berbaur ya dengan laki-laki. Jadi itu salah satu niat kami. Kemudian yang kedua itu ada pepatah Arab bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak ya. Jadi kan ada juga ibu-ibu ya yang saya latih bela diri Hapkido dan panahan. Jadi kami berharap bahwa dengan ibu-ibunya ini menjadi ibu-ibu yang cerdas, tangguh, berkarakter, mereka mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas, tangguh, berkarakter, sehingga Indonesia bisa jauh lebih baik. Oke, saya jadi penasaran ini ya, karena kata-kata terakhir tadi adalah cerdas, tangguh, dan berkarakter. Ya. Slogannya mushaf itu. Oh, cerdas, tangguh, dan berkarakter. Jadi untuk seorang Sri Rahmi sendiri, menjadi seorang yang cerdas, tangguh, dan berkarakter itu tidak mungkin serta-merta terjadi dengan sendirinya. Pasti proses. Sampai saat ini pun masih terus berproses ya. Tapi yang paling penting untuk diketahui adalah tidak mungkin bisa mendiami atau mendalami sesuatu kalau kita tidak punya ketertarikan di situ. Untuk memaintain ketertarikan itu supaya kan bisa saja jangankan ketertarikan ya, iman saja bisa turun naik ya. Nah, untuk mempertahankan, untuk menjaga bahwa oke, saya mau stick di sini nih, saya mau fokus di sini, itu gimana caranya? Saya atau murid saya? Kan pasti sama nih, guru buah nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya nih, gurunya saja nih. Iya, kembali ke niat sih. Contoh misalnya panahan, kenapa kita harus memanahkan? Itu olahraga sunnah. Ketika kita memanah itu kan dapat pahala, insya Allah. Saya pernah bilang ke murid-murid saya bahwa oke, mungkin kalian bisa masuk surga melalui sholat tahajud, menutup aurat dengan Masya Allah. Ya semoga saya bisa masuk surga melalui panahan, olahraga dengan menjadi pelatih panahan. Oh berarti oke. Berarti memasyarakatkan sunnah memanah gini ya, gitu ya. Karena panahan juga banyak sekali manfaatnya, mampu membuat kita lebih fokus, kemudian ketenangan, optimis, percaya diri. Kan ada 4 olahraga nih, taekwondo, hapkido, kemudian panahan, renang. Yang mana yang duluan dikenal nih? Taekwondo duluan ya. Kemudian setelah itu baru olahraga yang lainnya. Taekwondo, kemudian panahan itu kalau tidak salah ingat bersamaan dengan hapkido. Oke, kemudian renang. Oh ya. Dan ini semua kalau memang mau fokus di sana, yang mana duluan nih, ditumbuhkan dulu rasa sukanya, rasa cintanya, ketertarikannya, atau
dijalani dulu baru nanti timbul sendiri perasaan suka itu? Kalau saya pengalaman saya ya dulu, kalau saya kan memang dulu suka bela diri dari SD, saya pencak silat tuh, pencak silat. Waktu SD, kemudian pas SMP tidak ada kegiatan bela diri. Nah SMA saya ketemu taekwondo. Memang awalnya suka, pada saat prosesnya memang itu tidak mudah. Karena kan sebagian besar juga murid-murid saya banyak yang terseleksi ya, namanya seleksi alam, pasti itu sunnatullah ya, pasti akan terjadi dimanapun kita berada. Nah yang membuat kadang orang tidak menekuni sesuatu itu adalah mudah menyerah. Oke, mudah menyerah. Dan kurang sadar dengan apa yang mereka tekuni. Seperti misalnya saya, ketika di Sekolah Mangkasara atau Mushaf itu saya selalu berusaha untuk menumbuhkan kesadaran mereka bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, dan bukan cuma di dunia, insya Allah bermanfaat juga untuk akhirat kita. Jadi dengan cara seperti itu ada yang sadar, ada juga yang tidak. Itu kembali lagi kepada personality masing-masing. Berarti bisa ditarik kesimpulan nih, Mi ya. Apapun itu yang Ami lakukan, selalu fokusnya bahwa ini bermanfaat ke orang lain. Yes. Selalu ke situ ya. Jadi kalau misalnya saya bosan deh, saya capek, saya ini, tapi kalau ingat lagi bahwa ini memberikan manfaat ke orang lain, itu semangat itu timbul lagi. Iya, karena dengan kita bermanfaat untuk orang lain, maka itu seperti sedekah ya. Ketika kita rajin bersedekah, insya Allah kita sehat lahir batin. Baik. Tidak mudah sakit dan sebagainya. Oke. Jadi dasarnya hanya satu nih ya, bermanfaat kepada orang lain. Iya. Baik. Insya Allah. Dan itu menjadi kata kunci dari perbincangan kita hari ini. Sayang sekali waktunya hanya 55 menit. Kak, sebelum ditutup, apakah saya bisa membacakan sebuah artikel yang sangat bagus dan memotivasi saya juga secara pribadi? Ini muridnya ini Ari Ginanjar ya. Silakan. Salam guru saya. Sebelum ditutup juga Kak, jadi anak Sekolah Mangkasara itu ada nama panggilannya Kak, namanya Prajurit Langit. Prajurit Langit. Iya. Kenapa pakai prajurit? Itu kan ini mancing lagi pertanyaan selanjutnya. Kenapa pakai prajurit langit? Mungkin ini episode 1 ya, mungkin saya diundang lain kali. Ya, betul. Jadi prajurit langit itu sinonim dari hamba Allah. Oh ya. Kan kita prajurit-prajuritnya Tuhan yang ada di dunia ini. Oke, bismillah. Ya. Westminster Abbey adalah arsitek kerajaan Inggris dan sangat dekat dengan kekuasaan kerajaan Inggris. Saat mudanya, Abbey sangat berapi-api, semangat dan optimis untuk mengubah dunia. Karena didukung oleh kecerdasannya, keotentikannya dan dekat dengan kerajaan. Namun, pada saat beliau mendekati ajal, disitulah beliau baru menyadari kekeliruannya dan membuat tulisan atau puisi untuk dipetik pelajarannya. Inilah puisinya. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit, lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasilnya. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi celakanya, mereka pun tidak mau diubah. Dan kini, sementara aku berbaring, saat ajal menjelang, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku.